bakso, meatball, اللحم المفروم hakka, boulet de frikadelle, Kiftesh, meatball, polpetta, meatball, köttkorv, almond, frikadelle, almond. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin, bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Dan tahukah kalian, ternyata dalam matematika juga ada bahasa matematika atau yang lebih dikenal dengan model matematika. Dalam video ini akan dibahas jenis kalimat pada matematika, serta bagaimana mengidentifikasi kalimat terbuka dan kalimat tertutup dalam matematika. Ambil cemilanmu lalu tonton dan nikmati video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 7, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi aljabar, dan materi aljabar ini dia menjadi dasar dari materi persamaan linear satu variabel. Yang belum nonton materi tentang aljabar bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, sekarang lantas, apa itu persamaan linear satu variabel? Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang persamaan linear satu variabel, yang belum makan, jangan lupa makan dulu. Kalau sudah makan, langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, sebelum kita membahas tentang persamaan linear satu variabel, kalian harus tahu dulu jenis-jenis kalimat dalam matematika. Nah, dalam matematika, jenis kalimat itu ada dua. Nanti yang disebut dengan kalimat terbuka, dan ada yang disebut dengan kalimat tertutup. Nah, gimana cara membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan kalimat berikut ini. Nah, pertama kita akan bahas kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu kalimat yang diketahui nilai kebenarannya, baik itu benar ataupun salah. Jadi kalimat itu dia nanti punya nilai kebenaran, benar atau salah. Tidak boleh keduanya, bisa jadi kalimatnya itu nilainya benar, bisa jadi kalimatnya itu salah. Nah, itu maksud dari kalimat tertutup. Nah, kalau kalimat terbuka gimana? Ya pasti lawan dari kalimat tertutup. Gimana berarti? Iya, kalimat yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Jadi nilai kebenarannya itu kita nggak tahu. Kalimat itu nilainya benar atau salah kita nggak tahu, karena itu disebut kalimat terbuka. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh kalimat berikut ya. Yang pertama, DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, dari sini kita udah tahu ini kalimat terbuka atau tertutup. Iya, DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kita bisa menentukan dia benar atau salah. Bisa ya. Nah, kalau bisa, nah dia disebut nanti kalimat tertutup. Nah, nilai kebenarannya benar nggak DKI Jakarta ibu kota Indonesia? Benar ya. Nah, nilai kebenarannya benar. Nah, itu maksud kalimat tertutup. Kemudian selanjutnya yang kedua, Provinsi Banten terletak di Pulau Sumatera. Kalimat tertutup, kalimat terbuka? Iya, dia kalimat tertutup. Ya, nilai kebenarannya benar apa salah? Ya salah ya, karena Banten itu terletak di Pulau Jawa. Dia kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran salah. Kemudian contoh ketiga, 2 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ini kalimat tertutup, kalimat terbuka? Iya, betul, masih kalimat tertutup karena dia punya nilai kebenaran. Nilai kebenarannya salah apa benar? Iya, salah ya, karena 2 tambah 5 bukan 10, tapi berapa? Iya, 7. Kemudian berikutnya 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, ini kalimat tertutup, kalimat terbuka? Iya, betul, masih kalimat tertutup ya. Nilai kebenarannya? Iya, dia benar karena 10 kali 3 itu 30. Kemudian contoh berikutnya, contoh kelima. Jika 3 ditambah dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah 8. Nah, ini kalimat tertutup apa kalimat terbuka? Tinggal kalian lihat ya, 3 ditambah suatu bilangan. Nah, ini ada suatu bilangan. Nah, kita nggak tahu dia benar atau salah karena masih ada suatu bilangan. Kalau bilangannya misalkan 5, nah berarti benar. Tapi kalau bilangannya bukan 5, ya berarti salah. Nah, ini yang seperti ini disebut contoh kalimat terbuka. Karena kita nggak tahu nilai kebenaran kalimat itu. Kalimat itu dia benar atau salah. Berikutnya, contoh berikutnya. A ditambah 7 sama dengan 10. Nah, ini kalimat tertutup, kalimat terbuka? Ya iya, dia juga sama, kalimat terbuka. Kenapa? Karena ada A-nya ini. Kita nggak tahu kebenarannya sebelum kita tahu nilai A-nya. Kalau A-nya 3 berarti benar karena 3 ditambah 7 sama dengan 10. Tapi kalau A-nya bukan 3, ya dia nilai kebenarannya salah. Nah, jadi A ditambah 7 sama dengan 10 itu contoh dari kalimat terbuka.
Nah, kemudian agar kalian lebih paham lagi, kita coba lagi. Misalkan ada soal 3B ditambah 9 sama dengan 27. Nah, ini kalimat tertutup, kalimat terbuka. Yuk. Ya jelas ya, ini kalimat, iya kalimat terbuka. Kenapa? Karena ada nilai B-nya nih. Kita nggak tahu nilai B-nya. Kalau kita tahu nilai B-nya baru kita bisa tahu dia benar apa salah. Karena ada nilai B-nya kita nggak tahu dia kalimatnya ini benar atau salah. Karena kita nggak tahu dia benar atau salah. Nah, ini disebut kalimat terbuka. Atau contoh lagi, misalkan ada 2C ditambah 5D sama dengan 10. Nah, ini kalimat tertutup, kalimat terbuka. Iya, masih kalimat terbuka ya. Kenapa? Kita nggak tahu nilai kebenaran kalimat itu. Kita nggak tahu kalimat itu benar atau salah. Karena ada nilai C dan D-nya ini yang kita nggak tahu. Nah, itu maksud dari kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Oke, bisa ya? Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian paham perbedaan dari kalimat tertutup dan kalimat terbuka, baru kita lanjut ke pengertian dari persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bentuk berikut. Nah, yang ini ya. Nah, kita lihat sekarang persamaan linear satu variabel. Persamaan, iya berarti dia nanti harus ada lambang sama dengannya. Nah, ini ada lambang sama dengannya semua. Nah, ini berarti disebut nanti persamaan karena ada lambang sama dengannya. Kemudian, nah bentuk ini sebenarnya kalau kita perhatikan dia bentuk kalimat tertutup, kalimat terbuka. Iya, bentuk kalimat terbuka semua. Kenapa? Iya, karena ada unsur yang kita nggak tahu. Seperti contohnya misalkan 2x ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ada unsur x-nya, kita nggak tahu nilai x-nya. Nah, dia sebut kalimat terbuka. Atau ada unsur y-nya, ada m-nya, ada unsur a dan b-nya. Atau yang terakhir ada unsur a, b, dan c-nya. Nah, sebenarnya ini kalimat terbuka semua. Nah, huruf-hurufnya tadi huruf X, Y, M, A, B, dan C. Nah, itu nanti disebut dengan variabel. Nah, variabel biasanya dia pakai huruf kecil ya, pakai huruf kecil. Variabel pakai huruf dan hurufnya huruf kecil. Kemudian kita lihat sekarang tiga contoh yang pertama. Nah, yang 2x ditambah 5 sama dengan 10, 4y dikurang 3 sama dengan 12, m per 5 sama dengan ditambah 10 sama dengan 14. Nah, dia variabelnya ada berapa? Iya, dia cuman punya satu variabel. Nanti disebut dia persamaan dengan satu variabel. Atau misalkan yang berikutnya yang 2a ditambah 4b sama dengan 25. Dia ada berapa variabel itu? Iya, ada 2 ya, A dan B. Nah, nanti disebut dia punya 2 variabel, persamaan dengan 2 variabel. Nah, berikutnya lagi A, B, dan C. Nah, dia ada berapa variabel? Iya, dia ada 3 variabel. Nah, itu maksud dari variabel. Nah, di sini tadi kita cuman yang satu variabel. Nanti berarti yang dibahas itu hanya yang bentuk 1 sampai 3. Nah, linear ini maksudnya gimana linear? Linear itu iya dia pangkat tertingginya 1. Nah, berarti ini pangkat tertingginya 1 semua ya. 2x ditambah 5 sama dengan 10, 4y dikurang 3 sama dengan 12, m per 5 ditambah 10 sama dengan 14, dia pangkatnya 1. Nah, nanti disebut dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kalau yang contoh keempat dan 5-nya, nah beda lagi. Sama, dia persamaan linear juga karena pangkat tertingginya 1, tapi dia ada 2 variabel. Nanti disebut persamaan linear 2 variabel. Nanti akan kita bahas di kelas 8 yang contoh keempat ya. Kemudian yang A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12, dia ada 3 variabel. Nanti disebutnya dia iya persamaan linear 3 variabel. Nah, nanti ini akan dibahas ketika kalian SMA. Nah, kenapa linear pangkat tertingginya 1? Karena nanti ada yang pangkatnya 2. Contohnya misal nanti ada bentuk x kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini bukan persamaan linear tapi iya persamaan kuadrat karena pangkatnya 2. Oke, bisa ya? Oke, mungkin cuma sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang persamaan linear satu variabel, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.